Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang macam-macam himpunan. Nah, pada himpunan itu terdapat himpunan kosong, lalu himpunan terhingga, himpunan tak terhingga, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Lalu satu lagi yaitu adalah himpunan ekuivalen, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, untuk pembelajaran kali ini Bapak memberikan gambaran untuk himpunan, yaitu dengan situasi kelas pada denah kelas seperti ini, ya. Nah, dalam suatu kelas itu terdapat beberapa meja, lalu ada papan tulis, lalu ada kursi juga, ya. Nah, di sini andaikan suatu kelas ini Bapak gambarkan untuk kelas ini, yaitu Bapak gambarkan dengan semesta. Ini yang dimaksud dengan semesta, ya. Jadi semesta itu yang ruang kelas ini itu adalah semesta. Semesta itu mencakup beberapa himpunan di dalamnya, ya. Contoh, semesta dari siswa kelas 7G Bapak di sini, ya. Ini adalah 7G, ya. Itu 7G itu semestanya itu adalah ruang kelasnya, ya. Untuk siswa-siswanya nanti di sini yang duduk di meja, ya, di kursinya, ya. Lalu nanti ada mejanya itu 1-2 orang, ya. Nah, contoh di sini Bapak ambil untuk contoh dari himpunan kosong, ya. Untuk himpunan kosong ini yang dimaksud dengan himpunan kosong, ya. Ini yang dimaksud dengan himpunan kosong, himpunan yang tidak ada isinya. Di dalam semesta itu pasti ada himpunan kosong, ya, karena tidak ada isinya, ya. Nah, kita lihat definisinya di sini, ya. Himpunan yang tidak mempunyai anggota dilambangkan dengan kurung kurawal atau 0 yang dicoret, ya. Contohnya P adalah himpunan nama bulan yang diawali huruf K. Tidak ada nama bulan kan yang diawali huruf K. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, gak ada yang diawali dengan huruf K. Nah, kalau di ruang kelas ini, ya, contohnya di sini di ruang kelas ini himpunan kosong, contohnya himpunan kosong itu adalah hewan yang berbisa. Di sini tidak ada, ya. Atau lemari baju itu gak ada di ruang kelas, ya, gak ada. Itu adalah merupakan himpunan kosong, ya. Lalu selanjutnya di sini himpunan terhingga, himpunan yang banyak anggotanya terhingga atau terbatas, ya. Contohnya P adalah himpunan bilangan genap di bawah 5, yaitu 2 dan 4. Contoh di sini, ya. Dari kelas 7G, ini 7G. Ini 7G. Sebutkanlah nomor-nomor absen siswa. Contoh di sini, ya. Himpunan dari nomor-nomor absen siswa berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu, ya.
Berarti nomor absennya itu sampai 24. Itu untuk contoh real pada kenyataan di ruang kelas, ya. Lalu selanjutnya, himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga itu yaitu banyak anggotanya itu tidak terhingga atau tidak terbatas. Contohnya bilangan cacah, lalu bilangan genap positif, bilangan genap negatif. Jadi nanti lanjut. Nah, untuk mengingat lagi macam-macam bilangan, karena nanti kita akan berhubungan dengan bilangan juga ya. Untuk mengingatkan lagi, silahkan kalian catat. Di sini ada bilangan cacah itu apa saja. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Lalu bilangan ganjil 1, 3, 7, 9 dan seterusnya. Lalu bilangan prima itu yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan bilangan 1, ya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, lalu 13 dan seterusnya, ya. Nah, untuk bilangan bilangan himpunan tak terhingga, contohnya himpunan tak terhingga di sini di ruang kelas ini, di ruangan kelas ini, ya, tak terhingga. Contohnya, berapakah polusi udara di ruang kelas ini? Untuk menghitung polusi udara kita tidak terbatas, ya. Atau berapakah jumlah oksigen di dalam ruang kelas tersebut? Itu tidak terbatas, karena pasti tidak terbatas untuk menghitungnya, ya. Lalu selanjutnya, untuk ruangan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. Nah, yang tadi di sini kan di dalam kelas itu banyak himpunannya itu adalah himpunan guru, contohnya, ya. Ada berapa di ruang kelas itu, ada gurunya ada berapa, itu himpunan. Guru itu himpunan, ya. Lalu siswa laki-laki, siswa perempuan, lalu sepatu kanan, sepatu kiri, itu himpunan, ya. Ada berapa nih jumlah sepatu kanan, ada berapa jumlah sepatu kiri, ada berapa pulpen di kelas ini, itu adalah himpunan, ya. Jadi himpunan itu kelompok-kelompok, ya. Lalu selanjutnya, himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu contohnya gini, ya. Ada berapa tas di sini, ya. Contohnya himpunan T, Bapak gambarkan. T itu adalah tas di kelas 7G, ya. Tas di kelas 7G itu ada berapa? Contohnya Bapak ambilkan ini ada 30 tas, karena gurunya itu membawa 2 tas, ya. Banyaknya NT itu 30, contohnya, ya. Tasnya itu ada 30. Nah, lalu ada berapa buku tulis, ya. Ada berapa buku tulis? Bapak ambil B itu adalah buku tulis. Jangan buku tulis deh, penggaris, ya. Maaf. P aja. P itu adalah penggaris, ya. Ternyata banyaknya yang membawa penggaris di kelas ini itu hanya 15 orang, contohnya, ya. Jadi ini adalah 15 contohnya, ya. Contohnya yang nomor absen ini membawa penggaris, ya. Ini membawa penggaris, ini membawa penggaris. Bawa penggaris. Contoh. Ini bawa penggaris.
Yang nomor 11 bawah penggaris, nomor 18 bawah penggaris, nomor 23 membawah penggaris, ya. Jadi yang ini nomor 2 bawah penggaris, yang nomor 3 bawah penggaris, dan nomor 5 bawah penggaris, dan gurunya itu bawah penggaris. Nah, jadi jumlah penggaris itu kan tadinya di dalam tas, ya. Jadi yang membawa penggaris itu adalah 15 orang, dan yang di dalam tas itu, nah jadi untuk di sini contohnya, ya, ditulis dengan, nah itu untuk himpunan bagian, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A itu menjadi anggota B. Nah, di sini contohnya dari setiap penggaris itu, ya, dari setiap penggaris itu adalah bagian dari, nah simbolnya seperti ini, bagian dari T, ya. Jadi penggaris itu bagian dari tas, seperti itu. Nah, contoh di sini untuk bilangan A, contoh A itu adalah himpunan bilangan 2 dan 4. Sedangkan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan A itu adalah bagian dari B, atau himpunan A itu adalah termasuk anggota himpunan B. Selanjutnya, himpunan A dengan banyaknya anggota NA mempunyai himpunan bagian mungkin dari himpunan itu sebanyak 2 pangkat NA. Nah, ini untuk kita ke bilangan, ya. Udah mulai masuk ke perhitungan. Perhatikan lagi. Himpunan A yang ini, ya. Himpunan A dengan banyak anggotanya NA, contohnya itu kan 2, ya, banyaknya itu 2, ya, mempunyai himpunan bagian yang mungkin dari himpunan itu sebanyak 2 pangkat NA. Contoh, diketahui himpunan A itu adalah 2, 3, 5. Banyaknya itu kan 3. Banyaknya himpunan A-nya itu adalah 3. Ada ini 1, 2, 3 gitu kan. Ada 2, ada 3, ada 5. Jadi banyaknya itu ada 3 angka. Banyaknya himpunan yang mungkin dari himpunan A itu berapa? Nah, contoh di sini. Kalau kita jika ambil bagian himpunan bagian, contoh yang pertama itu pasti ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu pasti ada di mana-mana, ya. Yang pertama himpunan kosong. Lalu yang kedua himpunan angka 2. Lalu yang ketiga himpunan angka 3. Lalu yang keempat himpunan angka 5. Nah, udah dapat, ya. Ada himpunan kosong, ada himpunan 2, himpunan 3, himpunan 5. Lalu yang selanjutnya kita ambil 2 angka, ya. Ada himpunan angka 2 dan 3. Lalu selanjutnya yang keenam ada himpunan angka 2 dan angka 5. Lalu selanjutnya ada himpunan angka 3 dan angka 5. Lalu selanjutnya ada himpunan ketiga angkanya. Ada himpunan angka 2, 3, dan 5. Seperti itu, ya. Jadi himpunan bagian, nah kalau kita hitung secara seperti ini, ya, itu lumayan cukup lama, ya, untuk membuatnya. Nah, tapi ada cara yang lebih cepat, ya. Contohnya nih, yang ini, ya, kita ambil cara lebih cepat, yaitu dengan menggunakan rumus ini, ya. Maka 2 pangkat NA, gitu kan.
Nah, 2 itu rumus, dan pangkat NA-nya itu ini kan 3. Pangkat 3. Jadi di sini 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4, lalu 4 kali 2 itu 8. Jadi banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan A itu adalah 8 himpunan gitu ya. Bisa jadi 8 himpunan gitu. Nah, sedangkan himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan pasti ya. Himpunan kosong itu pasti ada dalam setiap himpunan. Lalu selanjutnya kita ke himpunan ekuivalen ya. Himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyak anggota kedua himpunan tersebut itu sama ya. Contoh di sini ya. Contoh dari himpunan A dan himpunan B, yaitu himpunan A 1 2 3 dan himpunan B 4 5 6. Banyaknya anggota himpunan A itu 3, himpunan B itu 3. Nah, NA sama dengan NB, maka A itu adalah ekuivalen dengan B. Jumlah anggota himpunannya itu sama, tapi anggota himpunannya itu berbeda, seperti itu ya. Kita lanjut ke latihan ya, untuk macam-macam himpunan ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang operasi himpunan dan diagram Venn. Tapi sebelumnya silakan kalian isi dulu absensinya ya. Jangan lupa ngisi absensi untuk kehadiran. Sebelum kita ke latihan, di sini nanti Bapak akan berikan contoh ini yang termasuk yang lumayan sulit ya. Nanti sebelum ke pembahasan yang itu ke latihan, kita bahas dulu pertemuan yang sebelumnya ya. Latihan pertemuan bab 1 ya, yang pertemuan ke-1 ya, yaitu kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah yang mana. Nah, itu kan pilihan ganda ya. Yang pertama itu pilihan ganda yang A-nya itu adalah kumpulan siswa yang tingginya itu kurang dari 150 cm. Ini termasuk himpunan karena ini jelas ya. Kurang dari 150 cm itu adalah definisinya jelas. Jadi ini adalah himpunan ya, ini termasuk himpunan yang betul ya. Lalu kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10. Ini bilangan cacah antara 2 dan 10 itu adalah definisi jelas. Ini juga himpunan. Lalu kumpulan siswa yang berbadan kurus. Nah, yang ini yang berbadan kurus itu kan relatif. Ini relatif. Kata Bapak juga kan relatif itu tafsir setiap pemahaman setiap orang itu beda-beda. Menurut Bapak itu kurus, bagi yang lebih gemuk gitu kan bisa jadi gitu. Dan Bapak itu gendut nih bagi orang yang lebih kurus daripada Bapak gitu. Jadi yang ini adalah yang salah. Jadi jawabannya itu adalah, kalau yang bukan himpunan, berarti jawabannya itu adalah yang C. Kalau kumpulan bilangan asli kurang dari 10 itu jelas ya. Lalu selanjutnya yang nomor 2, himpunan A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bila himpunan A itu dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, itu adalah, nah yang pertama pilihan ganda A yaitu himpunan bilangan antara 0 sampai dengan 10. Tapi kan di sini gak ada 2-nya kan? Berarti ini bukan, kan seharusnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah itu kan 4 gak ada juga. Ini bukan ya. Lalu himpunan A itu adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 9. Ya, kita lihat 1, 3, 5, 7, 9 itu 1 sampai dengan 9 ya.
sampai 9 sampai ya. Kalau sampai 9 berarti 9-nya itu kan seharusnya tidak masuk, tapi ini masuk ya. Lalu selanjutnya yaitu himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima 01 bilangan ganjil. Lalu himpunan bilangan prima ya. Himpunan bilangan prima itu kan yang tidak bisa dibagi, sedangkan 9 itu kan bisa dibagi. Jadi bukan bilangan prima. Lalu selanjutnya himpunan bilangan ganjil antara. Nah, antara 0 dan 10 sampai 10 ya. Kalau sampai 10, kalau ini kan sampai. Kalau sampai itu enggak nyampe ya. 9-nya itu enggak dimasukin ya. Tapi kalau ini 10 sampai 10 berarti di bawah 10 kan. Berarti jawabannya itu yang D. Kalau untuk yang B itu ada toleransi lah ya. Lalu selanjutnya untuk nomor 3 yaitu dinyatakan dengan keanggotaannya bilangan asli yang kurang dari 10, maka P itu adalah bilangan asli kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, karena kurang dari 10. Lalu dinotasikan dengan notasi pembentuk himpunan. P di mana P itu adalah X, di mana X itu adalah merupakan yang ini bilangan asli ya, bilangan asli kurang dari. Nah, ini kurang dari ya, kurang dari 10, di mana X merupakan elemen ini bilangan asli. Lalu selanjutnya untuk yang K itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 itu bilangan prima ya. Maka K itu adalah bilangan prima yang kurang dari 15, mau 15, mau 14 ya. 14 juga boleh ya. Maka notasinya itu adalah K X, di mana X itu adalah kurang dari 14, di mana X merupakan elemen bilangan prima. Itu mau 14, 15, 16, 17 juga boleh ya. Asal jangan lebih dari 17 ya. Kalau 17 itu kan masuk bilangan prima. Itu. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3-nya itu L, di mana L itu adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada negatif 5 dan lebih kecil sama dengan 4. Maka di sini untuk untuk L itu adalah bilangan bulat yang lebih dari negatif 5 dan kurang sama dengan 4 gitu ya. Lalu di sini untuk anggotanya, untuk anggota L itu adalah negatif 4,
negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena 4-nya masuk, ada sama dengannya. Ya. Lalu selanjutnya yang nomor 4 itu adalah bilangan asli ganjil yang kurang dari 16. Maka untuk mendaftarkan anggotanya, bilangan ganjil yang kurang dari 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, lalu 13, lalu 15, itu ya. Maka untuk M-nya itu adalah M. Untuk notasinya M itu adalah di mana X itu X kurang dari 16, di mana X merupakan elemen dari bilangan ganjil. Ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang nomor 5, yang terakhir. Nomor 5 yaitu di mana notasinya N itu adalah himpunan anggota X, di mana X-nya itu adalah kurang dari 3, lebih dari 3, lebih dari 3 dan kurang sama dengan 12, di mana X merupakan bilangan asli. Maka di sininya sama, hampir sama dengan yang ini nih, yang L ya. N itu untuk menuliskan dengan sifatnya ya, bilangan asli kurang dari lebih dari 3 dan kurang sama dengan 12, seperti itu ya. Maka untuk mendaftarkan anggotanya yaitu N sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk Bapak berikan contoh di sini ya. Ini lumayan agak sulit nih, himpunan semesta untuk himpunan A, di mana himpunan A-nya itu, nah di sini kita tuliskan dulu himpunan A. Kalau supaya tidak pusing itu kita buat daftar dulu deh ya. Buat daftar anggota himpunannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5. Lalu yang B itu adalah mana X-nya itu kurang sama dengan bilangan bulat ya. Maka bilangan bulat yaitu 1 dan 2 ya. Lalu yang C itu anggotanya bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30. Maka di sini kelipatan 3 masuk kelipatan 3, lalu 6, lalu 9, lalu 12, lalu 15, lalu 18, lalu selanjutnya 21, lalu setelah 21 24, lalu 27 ya, kurang dari 30 nggak masuk ya. Maka di sini himpunan semestanya itu apa sih? Nah, di sini ada angka 1, dimulai dari angka 1 ya. Dimulai ada angka 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada sampai 30 ya. Sampai 30. Nah, di sini himpunan bilangan asli ini bisa masuk, tapi kan di bawah 30 ya. Di bawah 30 ini kuncinya ada di bawah 30. Lalu selanjutnya himpunan bilangan cacah juga bisa masuk, tapi tidak ada
pendekatan ke di bawah 30. Lalu himpunan bilangan bulat juga bisa masuk. Kalau bilangan cacah gak masuk ya, karena gak ada 0 ya, gak ada 0. Tapi ini juga sama ya, tidak bisa masuk karena semuanya tidak ada penekanan yang kurang, ini kan kata kuncinya kurang dari 30. Nah, di sini himpunan bilangan cacah yang kurang dari 30 itu bisa masuk ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D, seperti itu. Karena ada penekanan di bawah atau yang kurang dari 30, seperti itu. Nah, untuk latihan ya, untuk latihannya pada pertemuan kedua ini latihan P2. Ini nomor 1, silahkan kalian kerjakan. Banyaknya himpunan bagian K itu apa? Itu A B C D E mempunyai 2 anggota. Banyaknya himpunan bagian ya, yang tadi yang dipangkatkan. Lalu selanjutnya itu nomor 2, dari himpunan ini merupakan himpunan kosong yang mana. Lalu yang ini nomor 3, himpunan semestanya yang mana ya. Nomor 3. Lalu selanjutnya ini nomor 4, pilihan ganda semua ya. Ini nomor 5 ya. Seperti itu, silahkan kalian kerjakan. Selamat belajar dan semoga kita akan segera kembali lagi ke tatap muka. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.